Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersekutu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kepadamu kami bersyukur Tuhan atas segala rahmat dan kasih karunia-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Engkau berfirman bagi kami sekalian dalam setiap situasi hidup kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus akan membimbing kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh dikuatkan, dihiburkan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh diberikan inspirasi untuk menjalani hidup ini seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah sebagai dasar renungan kita pada minggu ini adalah Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-29 sampai kepada 34. Matius 20 ayat 29 sampai kepada ayat yang ke-34. Saya akan bacakan kepada kita sekalian. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Yesus. Sampai sedemikian. Shalom buat kita semua, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai, menguatkan, meneguhkan kita sekalian. Apapun yang terjadi, kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Eksaudia. Dengarlah Tuhan seruanku. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kita berada di antara kenaikan Yesus ke sorga yang sudah kita peringati pada Kamis yang lalu, dan menunggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus pada minggu yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Kristus telah bangkit dari antara orang mati untuk kita, sekalipun Yesus sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya, tetapi di dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini, saudara-saudara, kita menghadapi begitu banyak persoalan. Persoalan belum berakhir. Sekalipun garansi keselamatan ada di dalam Yesus, garansi masuk ke sorga ada di dalam Yesus, tetapi kita dalam realita hidup di dunia ini, kita menghadapi begitu banyak cabaran, begitu banyak persoalan. Dan Yesus pernah menggambarkan apa yang kita hadapi itu, saudara-saudara. Dalam Matius 10 ayat 16, dikatakan bahwa kita ini sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba yang hanya memiliki tanduk kecil, berhadapan dibandingkan dengan serigala
yang memiliki taring gigi untuk mencabik-cabik mangsanya. Sangat tidak seimbang. Ya. Dan bukankah ini yang kita hadapi pada saat ini? Khususnya terkait dengan masalah virus corona yang belum terselesaikan. Pandemi virus corona yang masih terus menjalar kemana-mana. Saudara-saudara, kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, ya, kekuatan kita tidak sebanding dengan masalah yang kita hadapi. Ya. Kita tekor menghadapi musuh-musuh kita. Kekuatan kita tidak sebanding dengan apa yang kita hadapi. Ya. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat persoalan yang demikian banyak dan menyadari bahwa diri kita penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, maka seharusnya membawa kita ke dalam suatu kesadaran bahwa kita butuh penolong. Kita butuh parakletos. Kita butuh juru selamat. Dan itu yang kita tunggu, kedatangan Pentakosta. Kedatangan Roh Kudus, Roh penolong yang akan menyertai kita. Maka minggu ini disebut dengan Minggu Exaudia. Audi Domine Exaudi me. Ya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Jadi minggu ini membawa kita kepada suatu realita bahwa dunia ini penuh dengan begitu banyak kesusahan, penderitaan. Kita sebagai manusia dengan penuh kekurangan dan keterbatasan, maka kita sesungguhnya orang yang sangat lemah, yang membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 bahagian nats renungan kita mulai dari invocatio, kemudian bacaan dan khotbah, ketiganya memiliki benang merah. Ketiganya terkait dengan pergumulan orang dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu Mazmur 17 ayat 1. Itulah bahan invocatio kita. Dengarlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur pada saat itu dia dipersalahkan, dia diancam oleh musuhnya sedemikian hebat. Musuh itu kalau kita lihat pada ayat-ayat selanjutnya pasal 17 Mazmur itu disebut dengan pemberontak, penggagah, pengancam nyawa, ya, tak berbelas kasihan, menghempas, menerkam. Bayangkan saudara-saudara, kalimat-kalimat ini menunjukkan betapa pemazmur menghadapi suatu keadaan yang gawat, yang mengancam hidup dan bahkan nyawanya. Lalu dia mencari keadilan ke sana kemari, tetapi pengadilan dunia ini tidak mampu memberikan keadilan kepadanya. Maka terakhir pemazmur pada zaman itu, zaman raja-raja, saat orang tidak mendapatkan keadilan di lembaga-lembaga dunia ini, maka ada suatu pengadilan terakhir yang bisa dia harapkan. Yaitu apa? Pengadilan Tuhan. Dia datang ke bait suci, dia memohon keadilan dari Tuhan dengan konsekuensi. Kalau dia salah, Tuhan akan hukum dia dengan berat, bisa mati seketika. Tetapi jikalau dia benar, maka Tuhan akan mendukung dia. Karena itu saudara-saudara, dia mengatakan, dengarlah Tuhan perkaraku yang benar, perhatikan seruanku, berilah telinga akan doaku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Jadi saudara-saudara, pemazmur yang memiliki beban yang sangat berat, persoalan yang sangat kompleks, hebat, dia berseru kepada Tuhan
dia mengandalkan Tuhan dalam ketidakpastian dunia, dalam keterancaman hidupnya, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak jauh berbeda, saudara-saudara, juga adalah Mazmur Daud. Mazmur pasal 27 ayat 7 sampai 14. Inilah bacaan kita. Pemazmur juga menghadapi persoalan yang pelik, saudara-saudara. Dia diserang oleh saksi-saksi dusta, kemudian orang yang bernapaskan kelaliman. Ya. Jadi ini juga sesuatu yang sangat-sangat menyesakkan bagi kehidupan pemazmur. Dan persoalan akan semakin suram saat orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang tua kita, ibu bapak kita, atau orang yang begitu dekat dengan kita, juga tidak bisa kita harapkan menolong kita. Saudara, bukankah ada kejadian bahwa saat kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, orang yang selama ini dekat dengan kita berbalik arah dan tidak memperhatikan kita? Tentu sangat menyakitkan, saudara-saudara. Karena itu pemazmur yang menghadapi hal demikian, akhirnya satu-satunya andalannya adalah memperoleh keadilan dari Tuhan. Maka itu pada ayat 7 dia katakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku, jawablah doaku. Ya, saudara-saudara, itu yang dikatakan pemazmur. Dalam carut marut kehidupan ketidakpastian, dalam kebenarannya dia berseru kepada Tuhan, dengarlah seruanku Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur tidak hanya berseru kepada Tuhan, tetapi dia juga mengikuti firman Tuhan. Maka pada ayat selanjutnya dikatakan, hatiku mengikuti firman-Mu. Ya, hatiku mengikuti firman-Mu. Engkau mengatakan, carilah wajahku, maka wajahku mencarimu ya Tuhan. Saya ulangi, ya. Carilah wajahku, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengatakan carilah wajahku, pemazmur mencari wajah Tuhan. Artinya dia percaya bahwa Tuhan akan membela dia. Ya, karena itu dia mengikutkan apa yang dikatakan Tuhan. Ya, apa firman Tuhan itu diikutkannya. Itulah orang yang berseru kepada Tuhan. Dia berseru, tidak hanya berseru, tetapi menuruti apa yang dikatakannya. Sebab dia percaya Tuhan tidak akan pernah berbohong, Tuhan akan menolong dia. Maka pemazmur dengan ketetapan hati pada ayat 13 mengatakan, sesungguhnya aku percaya, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita baca itu Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, pemazmur sebenarnya sudah memiliki pengalaman bahwa Tuhanlah juru selamatnya. Bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yang dia inginkan tinggal bersama dengan Tuhan. Dan dia sudah buktikan kuasa Tuhan. Karena itu saat dia menghadapi persoalan, dia mengandalkan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menuruti firman Tuhan. Dan dia percaya dia akan melihat jawaban Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, bahan khotbah kita. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saudaraku, peristiwa ini terjadi saat Yesus keluar dari Yerikho menuju Yerusalem. Mungkin pada saat itu sudah ada suatu perayaan, ya. Lalu mereka akan melewati Yerikho, ya. Maksudnya mereka itu Yesus dan rombongan murid-muridnya. Lalu mereka didatangi oleh begitu banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus dan muridnya. Di
tengah jalan, saudara-saudara, ada 2 orang buta. Salah satu namanya Bartimeus. Itu kalau kita lihat di kitab Lukas, ya. Mereka ada di pinggir jalan berdebu di jalan Yerikho itu. Mereka orang yang buta, orang yang tidak berdaya. Mereka mendengar apa yang terjadi, mereka-reka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sudah mendengar siapa itu Yesus dari cerita-cerita yang mereka dengar. Bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Keturunan Daud yang akan menyelamatkan bangsanya dengan kuasa dan otoritasnya. Dan mereka sudah mendengar bagaimana Yesus membuat berbagai mujizat yang terjadi. Saudara-saudara, iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mereka belum memiliki Alkitab, tetapi mereka mendengar dari cerita bahwa Yesus berkuasa. Dan itu menjadi suatu pengharapan yang tumbuh dalam diri mereka. Maka saat hiruk pikuk keramaian orang mengikuti Yesus berbondong-bondong, maka mereka yang duduk di tepi jalan berdebu di tanah Yerikho itu berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang yang lewat di situ menegur mereka, jangan kau minta uang, jangan kau berseru bikin ribut. Saudara-saudara, seruan mereka ditantang oleh orang lain. Apakah mereka ciut, saudaraku? Tidak. Dalam ketidakberdayaan mereka itu, mereka justru semakin keras berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 7 ayat 7 mengatakan, "Mintalah maka engkau akan diberikan. Diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibuka." Benar sekali, saudara. Sekalipun Yesus berjalan dalam keramaian, dalam hiruk pikuk, tetapi seruan dari 2 buta yang duduk di pinggir jalan yang luput dari perhatian orang, tetapi hati Yesus tergerak. Maka Yesus berhenti, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, ya, "Apakah yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Itulah pertanyaan Yesus kepada mereka yang berseru itu. Lalu mereka menjawab, "Tuhan, supaya kami dapat melihat." Mereka tidak memohon uang, tidak meminta kekayaan, sebagaimana lazimnya orang peminta-minta. Tetapi mereka meminta apa yang sesungguhnya dia butuhkan adalah penglihatan. "Kasihanilah kami, Tuhan, Anak Daud. Kasihanilah kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka dia menjawah mata orang yang tak berdaya itu, orang buta itu. Maka seketika matanya melek dan melihat. Betapa sukacitanya mereka. Lalu mereka mengikut Yesus. Bukti mereka sudah disembuhkan, bukti mereka berterima kasih dan bersyukur. Alangkah seringnya terjadi bahwa kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tetapi orang ini begitu semangat bersyukur kepada Tuhan. Jadi lewat renungan kita ini, lewat bahan khotbah kita ini, kita melihat 2 hal, saudara-saudara. Yang pertama, bahwa orang yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, bahkan orang yang tidak berdaya sekalipun, di tengah-tengah luput dari pandangan orang lain pun, orang yang sungguh berseru dengan iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, mereka akan dijawab, mereka akan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, bahwa juga lewat bahan khotbah kita menunjukkan betapa Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan.
karena begitu besar kasih Allah. Yohanes 3 ayat 16. Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan dua orang buta itu menyalurkan kasih Tuhan yang dahsyat, menyembuhkan mereka, saudara. Jadi Tuhan kita itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dan kasih itu bisa mengalir kepada siapapun yang percaya kepadanya. Orang yang berseru kepadanya tidak akan kecewa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini berseru pada Tuhan. Saudaraku, kita sekarang berada dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan. Jangan kita nafikan itu, seolah-olah tidak ada persoalan. Sekalipun kita percaya kepada Yesus Kristus, sekalipun kita orang beriman, saudara-saudara, bukankah Yesus sudah mengingatkan kita dalam Matius 10 ayat 16 itu, bahwa kita berada di dalam dunia ini, kita berada sama seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada begitu banyak ancaman, cabaran, dan godaan yang siap untuk menghancurkan kita, untuk membuat kita putus asa, untuk membuat kita berbalik meninggalkan Tuhan, untuk membuat kita menderita. Saudara-saudara, mungkin sama seperti yang dihadapi oleh pemazmur, kita juga menghadapi persoalan. Kita tidak salah, tetapi dipersalahkan. Mungkin juga kita menghadapi apa yang dihadapi oleh pemazmur tadi pada pasal yang 27 tadi, bahwa dia didera oleh orang-orang lalim. Ya. Dia didera oleh saksi-saksi dusta. Mungkin pada saat ini kita tak berdaya sama seperti orang buta yang duduk di tengah jalan berdebu. Kita buta, kita tidak mengerti hari esok. Kita tidak mengerti virus corona. Kita tidak mengerti masa depan kita. Apa yang kita makan hari esok. Kita tidak mengerti. Yang ada sungguh-sungguh adalah hari ini, hari esok. Nobody knows. Tidak ada yang tahu, saudara-saudara. Ya, kita buta. Tidak hanya buta, tetapi mungkin kita juga adalah orang yang disepelekan orang lain. Diam kau. Jangan ribut. Kamu bukan siapa-siapa. Saudara-saudara, kita lemah. Kita mungkin pada saat ini menghadapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Baik tua maupun muda. Ya, baik yang bekerja dalam pemerintahan swasta, yang di ladang-ladang, yang di mana-mana, saudara-saudara, kita menghadapi persoalan-persoalan yang pelik. Pemerintah dengan segala usaha telah menjalankan kebijakan-kebijakan untuk keluar dari persoalan ini. Tetapi selalu aja ada pro dan kontra. Ada suatu keinginan-keinginan yang terselubung. Ditambah dengan masyarakat yang tidak disiplin. Yang seolah-olah lebih pintar daripada siapapun. Lalu berjubel ke dalam keramaian. Saudara-saudara, masyarakat kita banyak menuntut. Jangan-jangan kita juga seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau hati kita dalam situasi-situasi yang demikian sulitnya, saudara-saudara, maka yang harus kita lakukan adalah dalam situasi-situasi yang sulit, yang kita perlukan adalah mental yang kuat. Orang yang tidak memiliki mental yang kuat, dia akan terdegenerasi, dia akan tereliminasi, dia akan tertinggal. Ya, coba kita lihat ada anak ayam. Mungkin telur ayam itu 10 dan 10 menetas.
jikalau dikasih ayam itu makanan, ya, ayam yang kecil itu, jikalau yang tidak kuat, mereka akan mati. Dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara, jikalau kita tidak memiliki mental yang kuat, tidak memiliki pengharapan yang kuat, tidak memiliki penolong yang kuat, maka kita akan tergilas oleh zaman ini. Nah, karena itu saudara-saudara, berita baiknya hari ini, saudara-saudara, kita memiliki tempat berseru. Ya, kita memiliki tempat berseru. Siapakah itu? Yesus. Yesus yang di sorga. Tetapi mendengar setiap seruan orang-orang yang duduk di jalan berdebu di tengah-tengah gang-gang dunia ini. Di rumah-rumah. Di pabrik-pabrik. Di ladang-ladang. Di laut, di udara. Suara seruan kepada Yesus. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Maka Tuhan berkuasa hadir dan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, minggu Eksodia ini adalah minggu mengingatkan kita, sekalipun kita berada di dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, kita buta akan hari esok, akan masa depan, tetapi suatu penghiburan kepada saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Kita memiliki tempat untuk berseru. Dan orang yang kita seru itu adalah Tuhan yang berkuasa. Berotoritas memberikan apa yang Anda butuhkan. Maka marilah kita berseru di dalam kegalauan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam ketidaktahuan kita akan hari esok, masa depan kita, our future. Ya. Kita berseru, dengarlah Tuhan seruanku kepadamu. Dengarlah Tuhan seruanku kepadamu. Tetapi sebagai orang percaya kita tidak hanya berseru-seru tanpa suatu landasan yang jelas. Kita harus seperti pemazmur. Pastikan saat kita berseru itu, bibir kita bukan bibir penipu. Kita berseru kepada Tuhan dengan kejujuran. Ya, karena kalau kita baca di dalam Yesaya, ya, itu Yesaya pasal 59, barangkali ayat 1-3. Bukan Tuhan tidak mendengar doa dan seruan kita, tapi dosa kitalah yang membuat Tuhan tidak mendengarkan seruan kita. Ya, karena itu saudara-saudara, jikalau kita dalam keadaan sulit ini, kita berseru, pastikan hiduplah dengan benar. Yang kedua, sama seperti pemazmur, maka Tuhan mengatakan, carilah wajahku, carilah wajah Tuhan. Artinya apa? Ikutlah firman Tuhan. Orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang tidak menipu, sekaligus orang yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jikalau engkau mengasihiku, engkau mengikuti perintahku. Yohanes pasal 14 ayat 15. Jadi jikalau kita berseru kepada Tuhan dalam kegalauan kita, pastikan syaratnya, janganlah Anda menipu. Bibir Anda jangan penipu. Lalu hiduplah di dalam jalan Tuhan. Berdoa, bekerjalah. Lakukan segala sesuatu dengan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, saat kita mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku, maka saudara-saudara, Tuhan Yesus akan berdiri di samping kita. Anakku, apa yang engkau mau aku lakukan kepadamu? Lalu katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Supaya aku bisa melihat kebaikan-Mu. Sama seperti pemazmur mengatakan, aku akan melihat kebaikan-Mu. Maka saudara-saudaraku, sama seperti dua orang buta itu, mereka disembuhkan. Percayalah, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan dipulihkan oleh Tuhan.
bangsa kita, keluarga kita, gereja kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang bisa kami sampaikan. Menutup renungan ini, di suatu kota ada seorang yang kaya sekali, ada banyak perusahaannya. Tetapi suaminya sakit. Setelah sakit suami, dia harus berobat sampai kemana-mana, sampai seluruh hartanya ludes. Akhirnya mereka yang dahulu punya pabrik, punya restoran, sekarang mereka tidak punya apa-apa lagi. Lalu mereka akhirnya berjualan di pinggir kota. Orang yang mengenal ibu itu, yang makan di situ, berkata, "Ibu, Anda orang hebat, tetapi sekarang Anda jualan di pinggir kota, di pinggir jalan. Apa yang membuat ibu kuat?" Kata ibu itu, "Pengharapan anakku." Ya, pengharapan. Bukankah dengan pengharapan seorang ibu menyusui anaknya supaya anak itu nanti besar dan akan menjadi orang yang baik? Bukankah karena pengharapan, ya, bukankah karena pengharapan seorang ibu menyusui anaknya? Demikianlah halnya. Saya berharap bahwa saya akan keluar dari persoalan ini. Saya memiliki semangat hidup untuk terus menjalani hidup ini. Karena saya tahu, jikalau saya menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan, saya akan bisa kembali lagi berjaya, kata ibu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin pada saat ini keadaan kita sulit. Kalau tidak sulit, ya puji Tuhan, berikan pertolongan kepada orang lain. Tapi kalau kita dalam keadaan sulit, saudara-saudara, jangan pernah putus asa. Berserulah kepada Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan, itulah yang membuat dia semangat. Seorang ibu yang memiliki pengharapan akan anaknya, maka itulah yang membuat dia mengorbankan kantuknya, menyusui anaknya. Dan dia percaya anak itu akan besar. Dan anak itu akan memberikan kebahagiaan. Saudara-saudara, demikianlah halnya dengan kita. Marilah dalam situasi ini, kita semua berharap kepada Tuhan. Jangan pernah putus asa, berserulah kepada Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima. Kiranya Engkau menguatkan kami, agar dalam segala situasi yang kami hadapi, kami tahu kami ada tempat berseru, Yesus Tuhan kami yang penuh dengan belas kasihan. Biarlah segala ketidakberdayaan kami, kebutaan kami atas hidup, atas masalah yang kami hadapi, kami boleh berseru kepadamu. Dan pada saatnya Engkau menjawab kami. Kami melihat kebaikan-Mu. Kami bersuka cita. Dan kami mengikut Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.